Seberapa banyak sih? Sorry. Nah, di sini tuh akan mengukur seberapa banyak produk atau merek kita ini bakalan udah dilihat sama atau didengar oleh si konsumen ini. Nah, contohnya di sini saya ngambil contoh McD ya. Nih, misalkan kan kita udah tahu ya kalau McD sebenarnya itu emang produk yang udah global gitu ya, udah mendunia. Tapi pasti dalam suatu bisnis akan ada naik dan turunnya. Itu nah di sini gimana sih caranya McD untuk meningkatin si exposure-nya ini? Nah, si McD ini tuh dengan cara dia melakukan kolaborasi gitu ya. Nah, di sini contohnya ada McD X New Jeans gitu ya. New Jeans ini salah satu girl band K-pop yang emang lagi digemari banget di sekarang-sekarang ini. Nah, ini tuh jadi salah satu cara McD buat ningkatin exposure dari brandnya mereka ini gitu. Waktu itu juga sempat yang viral banget ex-BTS, itu udah lumayan lama. Juga yang sekarang-sekarang ini tuh, kalau nggak salah McD juga lagi kolaborasi sama salah satu anime yaitu Jujutsu Kaisen gitu. Itu juga bisa jadi salah satu cara untuk meningkatin exposure dari si McD ini. Lalu yang kedua itu attention. Nah, attention tuh gimana sih caranya suatu merek atau produk tuh bisa terus teringat gitu di pikiran konsumen. Nah, di sini tuh McD menggunakan cara dia pakai di tiap restonya gitu ya di jalanan pasti selalu ada plang McD dengan logonya yang khas gitu ya M. Nah, jadi misalkan kalau ketika orang lalu lalang gitu ya di jalan raya atau misalkan di lampu merah, nah konsumen tuh bisa ngelihat kayak wah ada McD tuh. Nah, jadi keinget tuh kalau misalkan McD tuh ada gitu. Nah, misalkan atau juga kalau misalkan kita lagi di jalan ya, kita sering banget lihat billboard gitu ya. Nah, isinya iklan-iklan. Nah, itu juga bisa jadi salah satu contoh dari giving attention. Lalu yang next, yang terakhir itu ada interpretation. Nah, interpretation ini tuh proses ketika akhirnya konsumen akan memberikan makna atau asumsi gitu ya terhadap informasi yang udah mereka dapat gitu. Nah, contohnya ini misalkan kita beli kentang gitu ya. Kita beli dua kentang. Satu kentangnya itu dengan packaging McD, satunya lagi itu dengan kantong plastik biasa aja gitu. Nah, pasti kita bakalan lebih prefer gitu untuk makan kentang yang dengan packaging McD. Pasti kita merasa kentang yang dengan packaging McD ini tuh bakalan lebih enak gitu. Jadi asumsi kita udah kebentuk gitu. Kalau misalkan kentang dengan packaging McD itu bakalan lebih enak daripada kentang yang cuman dengan plastik yang biasa. Lalu pengaruh internal yang kedua ini ada motivation. Nah, motivation itu apa sih? Nah, motivation ini tuh adalah sebuah kesadaran internal yang dimana akan mendorong kita untuk memutuskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi kayak ada rasa keinginan gitu ya dalam diri kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, di sini tuh ada teori motivasi mengenai pemenuhan kebutuhan oleh seorang teoretikus ya, yang berasal dari Amerika, namanya Abraham Maslow. Nah, di situ tuh Maslow membagi kebutuhan dalam satu, dua, tiga, empat, lima, dalam 5 tingkat, teman-teman. Nah, dari tingkat yang pertama banget nih, yang dari bawah, itu ada physiological atau kebutuhan dasar atau fisiologi. Nah, kebutuhan dasar ini tuh biasanya adalah kebutuhan yang sudah seharusnya atau sewajibnya semua manusia itu perlukan gitu ya untuk bertahan hidup. Contohnya misalkan kayak tidur gitu ya, makan, minum, udara. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar gitu ya. Nah, contoh produk relevannya tuh seperti kayak obat-obatan gitu ya, makanan pokok. Nah, contohnya misalkan kayak Quaker, eh, ini contohnya adalah Quaker Oat Brand gitu. Kalau misalkan kalau di Indonesia mungkin beras gitu ya, karena itu salah satu makanan pokok kita. Lalu yang kedua itu ada kebutuhan rasa aman gitu ya, safety. Nah, setelah manusia udah mm, dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, kita juga pasti butuh rasa aman gitu ya. Entah itu rasa aman dari ancaman bahaya, ancaman penyakit gitu. Makanya di sini relevan produknya itu ada contohnya kayak asuransi gitu ya, yaitu ada All States Insurance. Nah, lalu yang ketiga ini ada belongingness atau
kebutuhan sosial gitu. Nah, itu seperti contohnya, kayak, kita butuh rasa cinta gitu ya, butuh pertemanan, butuh, kebutuhan akan, diterima oleh orang lain. Nah, sini tuh contoh relevan produknya itu ada seperti misalkan itu pakaian, terus produk-produk perawatan, terus minuman gitu. Contohnya misalkan kayak di sini ada tulisannya Pepsi, gitu. Lalu naik lagi ke atas, itu ada kebutuhan ego. Nah, kebutuhan ego nih biasanya tuh kebutuhan yang dipenuhi untuk harga diri seseorang gitu ya. Makanya di sini contohnya ada kayak mobil, furniture, atau kartu kredit gitu, ada minuman keras gitu. Nah, di sini ada tulisannya salah satu contohnya itu Royal Salute Scotch. Nah, Royal Salute Scotch ini tuh salah satu brand whiskey dari luar negeri. Nah, dan yang terakhir ini ada self actualization. Self actualization ini tuh diartikan tuh mencerminkan harapan apa sih yang sebenarnya orang seseorang tuh pengen gitu dari dirinya sendiri. Nah, makanya di sini relevan produknya itu ada kayak, pendidikan gitu ya, hobi, travel. Nah, di sini contohnya ada US Army. US Army itu, bisa jadi salah satu, eee, tempat atau wadah untuk seseorang, melanjutkan karir path-nya jika pengen jadi tentara gitu ya. Nah, selanjutnya pengaruh internal ini ada yang ketiga ada learning. Nah, belajar tuh juga jadi salah satu, pengaruh internal yang dapat dilakukan, eee, untuk perubahan perilaku si konsumen ini gitu, supaya, eee, memicu konsumen untuk dapat berubah gitu ya, melalui informasi atau pengalaman konsumen itu sendiri. Nah, di sini tuh ada 2 tipe belajar, yaitu yang pertama ada behavioral learning. Nah, behavioral learning ini, perilaku konsumen tuh diubah oleh peristiwa atau rangsangan eksternal gitu. Misalkan ya, contohnya ada iklan mobil gitu ya, iklan mobil kan biasanya kalau kita lihat tuh jalannya tuh di pemandangan-pemandangan yang indah gitu ya. Nah, di sini tuh si marketer ini tuh ingin konsumen tuh dapat stimulus gitu ya, stimulus atau perasaan positif ketika melihat si iklan tersebut. Sehingga nah, dapat mengubah perilaku konsumen terhadap, pandangan akan mobil itu gitu. Lalu yang kedua ini ada cognitive learning. Nah, cognitive learning itu konsumen dapat mengendalikan informasi yang mereka dapatkan. Jadi di sini marketer tuh fokusnya tuh bikin iklannya lebih kayak nunjukin apa sih keunggulan dari produk gua atau apa sih benefit-nya, eee, produk gua ini daripada yang lainnya. Nah, lalu yang pengaruh yang keempat itu, pengaruh internal yang keempat ada attitudes. Nah, konsumen tuh pasti mempunyai sikap yang beda-beda gitu ya terhadap suatu merek yang sama misalkan. Nah, misalkan contohnya kayak ada orang yang, mandang McD gitu ya, kalau McD tuh lebih enak tuh burgernya gitu. Tapi ada juga orang yang mandang kalau McD tuh lebih enak ayamnya. Nah, oleh karena itu gitu ya, perilaku orang atau sikap orang yang itu tuh jadi salah satu faktor gitu ya untuk menentukan keputusan. Nah, lalu yang kelima ini ada personality and the self. Nah, itu personality itu adalah karakteristik psikologis unik yang secara konsisten mempengaruhi cara konsumen merespon situasi di lingkungannya. Jadi ternyata karakter orang itu juga mempengaruhi orang ini bakalan, buat keputusan apa ya dalam membeli suatu produk. Nah, jadi misalkan ya, contohnya ada, orang yang, suka nih buat explore atau belanja baju di merek-merek yang berbeda, model-model yang berbeda, yang unik gitu ya. Tapi ada juga orang yang nyaman, untuk terus, misalkan dia udah ketemu nih satu brand yang kayaknya, "Oh, ini kayaknya gua banget nih." Dan dia tuh nggak mau, pindah ke brand yang lain gitu ya. Dia akan terus beli di brand yang sama, karena dia udah ngerasa nyaman dengan hal itu. Nah, jadi ternyata karakteristik seseorang gitu dan dirinya sendiri itu juga jadi salah satu faktor yang menentukan untuk membuat keputusan gitu. Nah, yang terakhir ini teman-teman ada age and lifestyle. Nah, di sini tuh ada demografi, karakteristik fisik seperti usia,
pendapatan, siklus hidup keluarga. Nah, ini tuh jadi faktor-faktor juga yang mempengaruhi konsumen dalam membeli sebuah produk gitu. Misalkan kalau misalnya dari segi usia ya, kalau kita ke McD gitu ya, anak-anak pasti fokusnya langsung ke Happy Meal. "Ah, aku maunya beli Happy Meal nih," karena, yang pengen mereka dapetin tuh mainannya. Sedangkan kalau misalkan seusia kita, fokusnya untuk dapetin makanannya gitu. Nah, sedangkan lifestyle ternyata, pola hidup seseorang gitu ya, dari cara mereka menghabiskan uang, waktu, dan energi itu juga jadi salah satu, data yang bisa seorang marketer ambil gitu ya, untuk, mencari tahu, produk-produk apa sih yang relevan dengan lifestyle si konsumennya ini. Misalkan contohnya kayak iPhone ya. Nah, kan gaya hidup yang modern ini tuh emang lagi happening banget sekarang ini. Jadi itu si iPhone ini tuh dia nggak takut buat, ngeluarin produknya terus-menerus gitu ya. Dia secara jor-joran, terus-terusan keluarin handphonenya tanpa takut karena dia tahu pasti bakalan tetap ada yang untuk beli produknya dia ini. Ya, oke, sorry. Nah, dari sini selanjutnya ada situational and social influences on consumer decisions yang bakalan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih Jessie atas penjelasannya. Selanjutnya saya Rafania Dinda Putri akan menjelaskan situational and social influence on consumer decision. Atau dalam bahasa Indonesianya itu pengaruh sosial dan situasional terhadap keputusan konsumen. Boleh dilanjut? Yang pertama-tama ini pengaruh situasional. Yang dimaksud pengaruh situasional ini adalah situasi kayak kapan, di mana, dan bagaimana konsumen berbelanja. Nah, pengaruh situasional ini sangat berguna untuk pemasar dalam mengembangkan strategi bisnisnya. Di dalam pengaruh situasional ini, yang pertama ada lingkungan fisik. Apa sih lingkungan fisik itu? Lingkungan fisik itu adalah sesuatu yang dilihat, disentuh, didengar, sampai yang dirasakan oleh konsumen. Contohnya kayak dekorasi, terus bau, pencahayaan, musik, sampai kayak suhu di tokonya. Nah, lingkungan fisik ini bisa nentuin apakah konsumen akan bereaksi positif atau negatif terhadap lingkungan toko. Sehingga lingkungan fisik ini bisa dirasakan oleh konsumen itu bosan ataupun menyenangkan. Nah, dari apa yang dirasain konsumen ini bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Contoh dari lingkungan fisik ini yang pertama ada dekorasi di IKEA. Dia kan konsepnya itu menjual barangnya itu di displaynya itu ditata kayak dijadiin ruangan-ruangan. Nah, ini bikin konsumen tertarik dan bisa bikin konsumen mengganti keputusan gitu. Nah, selanjutnya itu ada di aspek aroma. Contohnya kayak roti O. Dia kan tokonya itu selalu dibikin terbuka. Nah, ini ada tujuannya. Tujuannya itu kayak bikin bau atau aroma dari rotinya ini keluar ke jalanan tempat depan roti O ini. Sehingga jadi kayak kalau kita lewat, kita yang tadinya nggak mau beli, kita jadi tertarik sama aroma roti O ini. Selanjutnya itu yang kedua ada waktu. Berapa banyak waktu yang dimiliki oleh konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Waktu ini adalah sumber daya konsumen yang paling terbatas. Hal ini membuat konsumen lebih responsif terhadap inovasi pemasaran yang menghemat waktu konsumen. Contohnya itu kayak drive-thru dan GoFood. Nah, selain dari hemat waktu,
ada juga dari segi kenyamanan. Contohnya itu kayak toko yang buka 24 jam dan toko online yang bisa melayani konsumen kapan aja, di mana aja, dan bagaimanapun yang mereka inginkan. Boleh di next. Selanjutnya itu ada pengaruh sosial. Nah, pengaruh sosial ini pengaruh yang berasal dari seseorang, suatu kelompok, ataupun dari masyarakat. Yang pertama itu ada budaya. Budaya ini adalah adat istiadat, kepercayaan, dan selera yang dihasilkan dan juga dipraktikkan oleh sekelompok orang. Nah, budaya ini merupakan penyebab dari keinginan dan tingkah laku seseorang. Contoh dari budaya ini ada pada orang Indonesia yang mayoritasnya itu kan memakai pakaian yang tertutup dibandingkan sama orang Amerika yang lebih terbuka. Jadi sehingga pas mereka beli baju, dia bikin keputusan pembeliannya akan memilih baju yang lebih tertutup. Yang kedua itu ada value. Value atau nilai-nilai kebudayaan. Value ini merupakan keyakinan mengenai cara hidup yang benar atau yang salah untuk hidup. Nah, pemasar harus memahami nilai-nilai ini untuk menyesuaikan produk mereka. Contoh dari value ini ada pada McD yang menyesuaikan produk mereka saat menjual makanannya di India. Karena kan orang India tuh nggak makan sapi, jadi dia nggak ngejual produk olahan sapi di India. Yang ketiga itu ada subkultur. Subkultur ini adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan budaya induk mereka. Subkultur ini bisa terjadi karena perbedaan usia, kelas sosial, gender, juga seleranya. Bentuk spesifik dari subkultur ini ada mikrokultur, yang merupakan sekelompok orang yang mempunyai perilaku berbeda dari subkultur lainnya, yaitu semacam komunitas. Contohnya itu kayak komunitas klub pecinta motor Harley. Jadi mereka kan menyukai semua produk Harley itu. Jadi kalau Harley ngejual merchandise gitu, merchandise ini akan laris dibeli sama komunitas pencintanya. Selanjutnya yang keempat ada konsensus konsumerism, tren gaya hidup yang berkembang. Nah, konsensus konsumerism ini merupakan perubahan pola pikir konsumen yang tidak hanya mementingkan dari segi ekonomis produk, tetapi juga dari segi lingkungan dan sosial. Fokus konsumerisme saat ini itu ada di bisnis yang membahayakan lingkungan dan berpotensi merusak planet. Dengan adanya fokus konsumerisme ini, membuat konsumen lebih memperhatikan masalah lingkungan dalam membuat keputusan, kayak keputusan beli makanan apa, beli pakaian apa, hingga kayak dia pakai mobil apa. Nah, di sini bukan hanya konsumen, cuma pemasar juga mengikuti konsumerisme ini. Contohnya itu dengan kampanye. Nah, contoh spesifiknya itu kayak kampanye yang dilakukan L'Oreal. Jadi dia membuat kampanye sustainability L'Oreal untuk kelestarian bumi. Nah, mereka berkomitmen dan menargetkan pada tahun 2025 semua pabrik L'Oreal akan terbebas dari emisi karbon dengan menggunakan 100% energi terbarukan. Nah, dalam salah satu komitmennya ini ada juga produk yang bisa dilihat sekarang kayak sampo mereka yang tanpa bilas. Nah, ini diluncurkan itu untuk mengurangi pemakaian air. Yang kelima ada kelas sosial.
Kelas sosial ini merupakan peringkat keseluruhan orang di dalam suatu masyarakat. Orang yang berada di dalam kelas yang sama cenderung mempunyai kesamaan, kayak dalam hal pendidikan, pekerjaan, pendapatan, sampai selera mereka. Contohnya itu kayak dalam kelas pekerja, mereka pasti lebih mementingkan produk dari segi kekokohan sama kenyamanannya. Jadi mereka tuh enggak terpengaruh sama tren baru, sama gaya-gaya baru. Tuh. Nah, pemasar harus menyesuaikan ini biar bisa bikin strategi produk yang sesuai sama kelas tertentu. Selanjutnya yang keenam ada keanggotaan kelompok. Keanggotaan kelompok ini merupakan seseorang yang menjadi anggota kelompok. Nah, di samping keanggotaan kelompok ini ada kelompok referensi. Referensi ini merupakan sekumpulan orang yang ingin ditiru oleh konsumen. Nah, konsumen ini akan mengacu pada kelompok referensinya saat memutuskan sesuatu, kayak mereka pakai apa, mereka bergaul di mana, sampai mereka beli merek apa. Contohnya ini kayak public figure gitu, dia bisa mempengaruhi kepribadian seseorang, jadi sehingga bisa terbentuk suatu kelompok penggemar di dalam masyarakat. Yang ketujuh itu ada pemimpin opini. Pemimpin opini itu merupakan orang yang mempengaruhi orang lain karena mereka percaya kalau pemimpin opini ini memiliki keahlian tentang suatu produk tertentu. Nah, pemimpin opini ini beda sama endorsement gitu, karena dia nggak dibayar dan dia bisa ngeberi informasi tentang produk kayak bisa negatif atau positif. Contohnya itu kayak uh, gadgetin gitu di YouTube. Dia tuh YouTuber yang Hanes review tentang smartphone kayak atau barang-barang teknologi gitu. Jadi konsumen itu bisa terpengaruh sama opini dia. Nah, yang terakhir itu yang ke-8 ada peran gender. Nah, dalam kehidupan itu masyarakat pasti berekspektasi mengenai peran yang tepat untuk setiap gender. Misalnya itu kayak bersikap, berperilaku, sama berpenampilan. Ekspektasi ini jadi ngehasilin produk yang disesuaikan sama gender. Contohnya kayak deodoran Nivea yang disesuaikan sama gender, kayak deodorannya ada yang men sama woman. Segitu aja dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, terima kasih Rafani sudah menjelaskan. Selanjutnya kita masuk ke business markets and business markets, buying and selling when the customer is another organization. Nah, yang dimana pasar bisnis ini adalah kegiatan beli jual ketika pelanggan adalah organisasi menjual produk atau layanan mereka kepada perusahaan lain. Nah, strategi pasar bisnis ini menjadi salah satu yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Boleh dilanjut? Nah, pasar bisnis itu apa sih? Strategi dalam pasar bisnis ini di mana perusahaan membeli atau menjual produk atau layanan mereka kepada perusahaan lain. Atau sebagai dikenal juga yaitu B2B atau business to business, yaitu pasar di mana perusahaan menjual produk atau layanan mereka kepada perusahaan lain. Nah, di mana pembeli ini membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam produksi lanjutan. Tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Contoh,
Saya membeli gula, tapi saya nggak konsumsi sendiri. Saya membeli gula, saya jual lagi. Itu masuknya ke pasar bisnis. Saya beli gula, saya jual lagi dalam bentuk minuman. Seperti itu. Boleh dilanjut? Maaf, sebelumnya. Nah, tadi bahas soal business to business atau B2B, yang disebut juga organizational market. Setiap strategi pemasaran, untuk menarik bisnis lain, jika kita menjual produk atau layanan itu ke organisasi, itu disebut B2B. Oke, boleh dilanjut. Total business market. Nah, total business market yang kita akan bahas itu adalah yang organizations. Organization ini meliputi pemerintah, federal, lembaga nirlaba seperti BUMN, dan juga termasuk organisasi pendidikan, amal seperti Basnas, komunitas, dan layanan publik lainnya. Boleh lanjut? Nah, siapa yang membeli dalam pasar bisnis ini? Nah, yang beli dalam pasar bisnis ini adalah organisasi. Sedangkan yang beli dalam pasar konsumen itu adalah produk individu atau rumah tangga yang tadi saya bilang. Kalau misalkan pasar bisnis itu contohnya kayak saya beli gula tapi nggak saya konsumsi sendiri. Saya jual lagi dalam bentuk minuman atau saya jual mentah aja. Nah, cuma kalau pasar konsumen itu dia untuk individu, untuk sendiri gitu. Oleh karena itu, pasar bisnis ini bisa aja berupa organisasi laba maupun nirlaba. Nah, BUMN ini termasuk organisasi nirlaba yang membutuhkan produk untuk memenuhi kebutuhan organisasi mereka. Boleh dilanjut? Nah, ini contohnya ya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu ada kebun karet. Kebun karet ini, hasil karetnya dijual ke pabrik ban sebagai bahan baku produksi ban. Sudah jadi ban, selanjutnya dijual ke pabrik mobil sebagai pelengkap produksi mobil. Mobilnya sudah jadi, dilempar ke showroom agar konsumen bisa melihat dan putuskan. Setelah itu, konsumen sudah putuskan, maka jadi hak milik konsumen itu. Yang dimana setiap rangkaian ada nilai tambah dan ada nilai keuntungan. Jadi pembeli dari produk tersebut menggunakan untuk barang selanjutnya. Digunakan untuk memproduksi barang selanjutnya. Digunakan untuk dijual, digunakan untuk disewa, dan tidak ada yang dikonsumsi sendiri. Semuanya untuk dijual lebih lanjut. Nah, contoh yang kedua ini ada Paxel, yang tadi saya bilang B2B atau Organizational Market. Paxel ini organisasi market sementara. Yang pertamanya itu dari produsen, yang kedua itu dari perentaranya ini sendiri, si Paxel, dan yang ketiganya itu langsung ke konsumen atau layanan. Nah, yang ketiga ini adalah yang seperti kita tahu ya, logonya yang udah terkenal, yaitu BUMN. BUMN ini yang tadi saya udah bilang, dia masuk ke dalam lembaga nirlaba, ke dalam lembaga nirlaba. Boleh lanjut? Selanjutnya kita masuk ke jenis marketing B2B atau business to business. Yang pertama itu ada blogging, yang kedua itu ada email, yang ketiga itu ada referral, yang keempat itu ada optimal mesin pencari atau CEO, yang kelima itu ada media sosial dan pameran dagang dan konvensi. Baik, itu aja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Nafa. Izinkan saya membacakan materi selanjutnya. Jadi di sini sebenarnya subbab ini kita bakal bahas tentang kayak tadi kan kita udah tahu banyak hal dari B2B dan sebagainya. Nah, kita tuh bakal bahas kalau misalnya ada banyak situasi dalam suatu pembelian tuh kita harus lakuin apa. Oke, boleh tolong next. Nah, untuk ngebantu itu tuh ada yang namanya Buyclass Framework. Di mana si Buyclass Framework itu tuh model yang digunain buat mahamin sama menganalisis proses pengambilan keputusan pembelian bisnis dalam konteks situasi pembelian bisnis itu. Jadi kalau kita udah tahu nih kayak tingkatannya dari mana nih yang paling susah, itu tuh kita bisa lebih mudah kan. Nah, ini tuh buat ngebantu. Nah, framework ini sendiri kebagi jadi 5.
Boleh di next. Yang pertama itu ada straight rebuy atau pembelian ulang. Ini tuh situasi di mana si organisasi itu ngebeli kembali produk atau layanan yang sama dari supplier tanpa ada perubahan yang signifikan. Nah, contohnya kayak Nafa nih, kan kalian tahu juga ya Nafa tuh punya usaha F&B lah, kayak franchise lah ya, makanan gitu kan. Nah, dia punya usaha di bidang F&B, nah usaha Nafa tuh biasanya bahan-bahan pokoknya beli di pasar kan. Nah, di pasar tuh pasti ada tuh langganannya, di mana tiap hari si Nafa tuh belinya sama si ibu itu atau bapak itulah. Nah, si penjual itu yang notabene secara kualitas, secara harga tuh nggak bakal berubah. Karena ya orangnya sama terus, belinya juga di situ terus. Yang kedua itu ada modified rebuy atau pembelian ulang yang udah dimodifikasi. Nah, kalau modified rebuy itu sebenarnya secara definisi itu tuh situasi di mana si organisasi ngerasa kayak kayaknya bisa deh kita mulai ganti produk atau lain yang sama, tapi dengan kualitas yang berbeda. Biasanya itu harganya bisa lebih murah, atau spesifikasinya lebih bagus, atau bahkan kondisinya kalau misalnya beberapa perusahaan kayak manufaktur dan sebagainya. Nah, kalau modified rebuy, sekali lagi contohnya Nafa aja ya. Jadi kayak kalau modified rebuy atau pembelian ulang diubah atau dimodifikasi tuh, gampangnya kayak misalnya Nafa biasa beli telur ayam biasa. Nah, habis itu setelah pertimbangan dalam segi berapa hal kayak kualitas, harga, akhirnya Nafa tuh mutusin buat beli telur Omega. Nah, next yang ketiga itu ada new test atau tugas baru. Ini tuh situasi di mana si organisasi melakukan pembelian untuk produk atau layanan yang belum pernah mereka beli sebelumnya. Nah, keputusan pembelian dalam kasus ini biasa lebih kompleks. Jadi semakin besar. Ini kan kita udah sampai di poin ketiga. Kita sampai di poin kelima itu berarti makin rumit lah, intinya gitu. Nah, kita kembali lagi ke new test atau tugas baru ini. Kayak saya kasih contoh biar lebih ngerti. Contohnya misalnya Nafa lagi nih. Nafa mau buat menu buat vegetarian tiba-tiba di franchise-nya. Nah, tadi itu bener-bener nggak ada tuh menunya. Nah, si menu ini itu disebut new test atau tugas baru. Di mana si Nafa tuh ngelakuin pembelian untuk produk yang belum pernah dibeli sama si Nafa sebelumnya. Nah, dari apa yang saya tangkap, kenapa disebut new test itu? Ya karena si penjual ini harus benar-benar buat semuanya dari awal. Dari mulai modalnya berapa, harganya berapa, target penjualnya berapa. Nah, itu semua harus dipikirin ulang. Kayak waktu awal si penjual itu mulai bisnisnya. Nah, yang keempat itu ada sistem selling atau penjualan by system lah gampang. Nah, situasinya itu di mana si pembeli melibatkan sejumlah produk atau layanan terkait atau saling tergantung. Dan pembeli harus mengevaluasi seluruh sistem atau solusi. Contohnya, misalnya Nafa mutusin kalau dia mau ngubah nih tiba-tiba, mau coba jualan online lah pakai GoFood. Nah, itu sistem selling tuh. Jadi semuanya terkait tuh dari mulai kurir GoFood-nya, dari mulai e-commerce yang digunakan Nafa. Ini semua udah terintegrasi dari sistem, pembayarannya juga biasa digital, sama ada manajemen stok. Mungkin kalian pernah tuh, kayak misalnya mau beli makan, itu tuh tiba-tiba stok nggak tersedia. Nah, itu kayak gitu tuh sistem selling. Nah, yang kelima, yang paling rumit dari semuanya, itu strategic partnership. Ini situasi di mana si organisasi itu membangun hubungan jangka panjang sama pemasok atau mitra bisnis lainnya buat ngecapai tujuan strategis tertentu. Contohnya tuh kayak misalnya si Nafa nih, misalnya insya Allah lah bisnisnya besar lah lama-lama F&B-nya. Terus dia mutusin nih kayak, mau jalin mitra atau partnership sama peternakan ayam. Jadi dia nggak harus beli-beli kemana lagi tuh ayamnya. Dan kualitasnya pasti terjaga. Nah, itu namanya strategic partnership. Nah, tapi dari apa yang saya tangkap, strategic partnership tuh emang kan dia by kelas tertinggi juga ya, atau kelas pembelian tertinggi juga. Itu biasanya dilakuin sama organisasi atau perusahaan yang emang udah running karena risknya tinggi banget. Kalau misalnya kita udah jalin kontrak sama mitra dan ada masalah di tengah-tengahnya, kita nggak bisa apa-apa. Malah bisa berujung bangkrut. Nah, kalau kita tahu nih macam-macam situasi ini, mungkin kita ntar pada saat buka bisnis bisa lebih gampang nih nentuin mana kira-kira yang mesti dipikirin banget sama yang bisa spontan untuk ngelakuin. Oke, boleh next. Nah, kita masuk selanjutnya ke professional buyers and buying centers. Ya, teman-teman juga pasti tahu lah kalau profesional di mana-mana tuh ada penjual, ada pembeli. Begitupun sebaliknya karena ada pembeli, ada penjual. Nah, sebenarnya professional buyers and buying centers ini yang ngebahas tentang hal itu. Professional buyers itu biasanya mungkin kalau teman-teman anak organisasi tahu lah, kayak ada danusan. Nah, ada tuh biasanya misalnya mau danusan, mau buat risol atau mau buat apa. Pasti ada satu teman yang tahu lah kayak harganya kira-kira berapa dan sebagainya. Atau punya langganan malah mungkin. Nah, itu tuh si orang itu professional buyers. Jadi si orang itu, dia tuh punya kemampuan sama keterampilan buat ngelakuin penelitian atau malah udah punya informasinya, negosiasi sampai pembeliannya dengan efektif. Karena dia tahu nih kira-kira kalau mau buat itu ya butuh bahannya segini atau ya budgetnya segini. Nah, sedangkan bank centers itu adalah sesuai namanya buyers gitu. Itu tuh grup individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembelian dalam organisasi. Nah, setiap anggota buying center itu punya peran masing-masing sama kepentingan tersendiri lah. Nanti bakal kita bahas lah nih selanjutnya ada roles-rolesnya. Boleh next. Nah, tadi saya sebutin ada beberapa roles di sini.
Pertama, ada inisiator atau penginisiasi. Di mana si inisiator ini, itu tuh orang atau departemen mungkin dalam suatu organisasi, yang pertama kali bakal ngidentifikasi nih, kira-kira kebutuhan atau masalah yang micu proses pembelian itu apa ya. Selanjutnya yang kedua ada user atau pengguna. Di mana si pengguna ini, ya orang yang gunain produk tadi, yang dibantu beli lah sama orang-orang lain. Selanjutnya ada gatekeeper atau pengontrol akses, di mana si individu atau departemen yang mengatur akses atau informasi yang masuk dalam bank center. Mereka itu bisa jadi penghalang tuh, atau penghubung malah, antara si pemasok sama anggota bank center lainnya. Nah, si gatekeeper nih contohnya misalnya kayak F&B deh, contohnya misalnya pengen buat restoran steak, pengen ada Wagyu A5. Nah, gatekeeper ini yang nge-sortir tuh kira-kira, oh ini yang Wagyu A5 bagus nih, ini, gitu. Nah, terus ada influencer atau pengaruh. Jadi si influencer ini tuh, dia tuh individu, atau mungkin malah departemen juga, yang punya kekuatan atau pengaruh dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Cuman mungkin nggak bertanggung jawab juga atas keputusan akhirnya dari pembelian itu. Jadi mungkin aja dia cuma kayak ngasih saran gitu. Nah, selanjutnya ada decider atau pengambil keputusan, di mana si individu atau tim bertanggung jawab secara langsung atas pengambilan keputusan pembelian. Mereka itu tuh yang punya kuasa untuk kayak, ini beli, ini nggak jadi beli, kayak gitulah, decider tuh. Selanjutnya ada buyer, ya sesuai namanya di pembeli. Dia bakal mewakilin si departemen dia bakal mewakilin si organisasi itu buat ngebeli barang itu. Nah, setiap role itu tuh beda-beda. Dalam setiap situasi itu ada yang misalnya kayak tiba-tiba si influencer bisa jadi decider juga. Maksudnya kayak influencer dan decider itu satu orang atau satu departemen. Ada yang kayak gitu, ada juga organisasi yang enggak kayak gitu. Biasanya mungkin organisasi yang belum benar-benar unicorn tuh biasanya masih agak dua-dua tuh. Kayak contohnya si inisiator sama mungkin si gatekeeper tuh mirip-mirip lah, satu departemen. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang business buying decision process. Dimana nih kayak situasi lah. Kalau misalnya proses situasi di mana kita ngelakuin pembelian tuh gimana sih? Nah, ini tuh prosesnya hitungannya cukup kompleks ya buat sebuah perusahaan karena ngebuat keputusan untuk membeli produk atau lain tertentu buat keputusan bisnis mereka tuh ya perlu beberapa pertimbangan juga. Nah, proses ini beda sama keputusan pembelian konsumen karena ngelibatin pertimbangan lebih luas kayak pengambilan keputusan lebih formal atau biasanya ngelibatin banyak inilah stakeholders apa jajaran direksi BOD. Nah, ini ada beberapa tahapan umum nih, boleh next. Nah, di sini ada 5. Sebenarnya ada 7 sih. Cuman sesuai di buku tuh ada 5. Jadi 3-nya itu bakal nyampur di 4 sama 5. Saya izin menjelaskan nih. Jadi pertama tuh ada pengidentifikasian masalah atau pengidentifikasian kebutuhan. Nah, pertama-tama kalian tahu dong kalau mau beli sesuatu, apalagi dalam organisasi ya, pasti mikir-mikir dulu lah. Terus gampangnya tuh kalau misalnya organisasi kampus tuh dirujukin dulu lah kira-kira gimana yang beli atau enggak. Karena kalau lingkup lebih besar tuh pasti kita mikir juga kayak misalnya contohnya kita pengen buat acara gede ya kita ngeliat juga kira-kira budaya di sana gimana tempat kita buat acara terus aturannya kayak gimana. Nah terus selanjutnya ada mencari informasi atau biasa disebut ya penelitian sama penilaian lah ya. Nah setelah kita tahu nih kebutuhan atau masalahnya biasanya tim pembelian tuh bakal ngelakuin penelitian buat ngevaluasi kira-kira nih produk atau layanan tuh memenuhi nggak sih kebutuhannya. Itu tuh biasanya ngelibatin tuh dari fitur, harga, kualitas, bahkan reputasi pemasok sendiri. Yang ketiga itu ada evaluasi alternatif atau penyaringan si pemasok. Jadi setelah kita tahu, kita evaluasi, baru deh kita saringkan. Oh kira-kira nih pemasok yang bisa kita jadiin mitra tuh siapa sih? Yang bisa kita jadiin pemasok utama siapa sih? Nah itu bakal masuk di evaluasi alternatif atau penyaringan pemasok. Nah terus yang keempat itu memilih produk dan supplier. Nah ini sendiri ada 2 step sebenarnya di dalamnya. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan sama negosiasi. Nah, pengambilan keputusan sendiri itu tuh pengambilan keputusan yang masih nyambung sama sebelumnya. Setelah kita saring, kita ngambil keputusan nih, akhirnya beli yang mana. Terus setelah kita nentuin nih siapa yang bakal kita jadiin pemasok utama atau kayak partner kita ntar, nah pasti mulai dong negosiasi. Ada tuh orang yang fokus di bagian itu lah. Dia bisa negosiasi buat keuntungan kedua belah pihak yang adil. Nah, terus yang terakhir masuk ke mengevaluasi hasil pembelian. Nah, untuk mengevaluasi hasil pembelian, itu kan kita kan mesti tahu kan produk atau layanan yang kita beli itu gimana sih pas dipakai di operasi bisnis kita. Apakah ada masalah atau mungkin malah berjalan lancar banget. Nah, otomatis kita pertama mesti implementasi dulu nih produk atau layanan yang kita beli itu ke dalam operasi bisnis kita.
Nah, proses implementasi itu bisa ngelibatin banyak hal, nggak cuma mesin doang. Bisa aja pelatihan staff juga, atau mungkin kalau kita beli software tuh integrasi sistem ya, atau mungkin malah bisa full perubahan proses operasional kita. Dan yang terakhir baru deh, setelah kita udah tahu nih gimana performanya, ya kita evaluasi, sama kita jalinlah hubungan sama si pemasok itu, atau mungkin kita memperluas hubungan atau mencari pemasok baru. Nah, ini tuh hal-hal ini, 5 hal ini, itu tuh dipengaruhi sama banyak faktor, mau bisa internal maupun eksternal. Contoh internal tuh kayak misalnya SOP perusahaan atau eksternal tuh kayak dinamika pasar. Nah, kalau kita tahu tentang 5 tahapan umum ini, ya otomatis bakal membantu kita lah antar pada saat punya bisnis untuk ambil keputusannya. Oke, boleh di next. Nah, tadi udah dijelasin juga terkait B2B e-commerce dan social media. Mungkin bisa langsung ya. Boleh di next. Nah, saya bakal bahas, jadi ada macam-macam nih B2B industri. Pertama tuh ada intranet sama extranet. Mungkin udah pada tahu juga ya, intranet sama extranet itu ya biasanya digunakan di perusahaan sih, di organisasi. Di mana si intranet itu adalah jaringan internal yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi. Jadi itu tuh digunain sama orang di dalam organisasi tersebut doang. Sedangkan kalau extranet itu buat memperluas tuh, buat pihak eksternal, contohnya buat masuk atau mungkin malah customer kita, pelanggan kita. Nah, yang kedua itu ada dark side of B2B commerce. Tadi dijelasin lah sama rekan saya kalau B2B itu punya banyak keuntungan. Tapi selain banyak keuntungannya, dia juga punya banyak kelemahan. Jadi dengan tahu dark side-nya, mungkin kita bisa ngatasin lah masalah-masalah itu. Masalah-masalahnya mungkin kalian juga banyak tahu juga, udah pernah dengar juga banyak kasusnya kayak keamanan data, kegagalan sistem, perubahan proses bisnis, atau kayak waktu dulu ada masalah dari Facebook, Mark Zuckerberg dituntut karena masalah privasi sama keamanan informasi. Nah, kalau udah tahu nih masalah-masalah kayak gitu, ya kita mesti kenalin tuh kira-kira nih masalahnya yang mana ya. Terus resiko-resiko yang bisa terjadi apa ya? Nah, kita bisa antisipasi. Nah, yang ketiga tuh ada B2B and social media and business buying situation and decision process. Nah, ini tuh B2B sama social media itu kita implementasikan ke dalam yang tadi saya bahas, yaitu situasi pembelian bisnis sama pengambilan keputusan bisnis kita. Nah, kita juga tahu lah kalau sekarang e-commerce tuh udah mantep-mantep banget kayak Gojek, Shopee ya kan. Nah, B2B e-commerce sama social media itu sekarang udah bener-bener mainin peran yang sangat-sangat penting lah buat banyak bisnis. Nah, untuk social media itu bisa ngebantu kayak contohnya bikin investigasi kebutuhan. Kayak kita bisa ngeliat lah tren di sana gimana. Terus kayak um, apa kira-kira nih produk ini cocok nggak dijual di sini. Itu tuh bisa dilihat dari social media. Sedangkan kalau B2B e-commerce tuh bisa nyediain akses ke produk sama layanan langsung. Kayak bener-bener ada customer service dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu nih macam-macam ini mungkin bisa ngebantu ya nextnya. Oke, boleh dilanjutkan. Iya, segitu aja materi dari saya. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Arif. Mungkin sekian nih presentasi dari kelompok 5 nih dari kita. Terima kasih juga semuanya atas perhatiannya. Mungkin kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Mungkin kita mulai dari 3 pertanyaan terlebih dahulu sih. Terima kasih. Oke, silakan langsung aja pertanyaannya disampaikan. Oke, mungkin yang pertama dari Nabil, boleh? Terima kasih. Ya, saya Nabil Amr Farhan, izin bertanya tentang tadi bagaimana sih perusahaan tuh dapat menyesuaikan strategi pemasarannya untuk segmen konsumen dan bisnis yang berbeda gitu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Nabil, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin yang kedua bisa dari Bilkis. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raja Biksuntas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5,
tentang beberapa pengaruh sosial dalam pengambilan keputusan konsumen. Saya ingin bertanya, apakah pengaruh sosial bersifat sementara atau memberikan dampak jangka panjang pada pola pembelian dan gaya hidup konsumen? Baik, ini saja pertanyaan dari saya. Oke, baik, Bilkis. Mungkin selanjutnya boleh Dini Trimaulani. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya izin off cam karena kamera saya ada bermasalah. Tadi di bagian Amil menjelaskan tentang jenis bisnis to be, nggak salah. Itu ada blogger. Nah, blogger itu boleh dijelasin bagaimana bisnis berkembang melalui blogger? Oke, terima kasih. Saya itu tanya. Maaf sebelumnya Dini, kalau di saya suaranya kurang terdengar jelas, mungkin bisa Suaranya kurang diulang. jelas ya? Iya, Bu. Maaf terlebih dahulu karena off cam. Nah, tadi di bagian Amelia itu ada menjelaskan tentang jenis B2B. Itu ada beberapa bagian, nggak salah ada salah satunya blogger. Nah, bagaimana blogger mengembangkan bisnis tersebut kalau bentar. Boleh dijelaskan bagaimana blogger bisa mengembangkan bisnis? Sekian, terima kasih. Oke, baik, Dini. Terima kasih. Mungkin mungkin kita ambil 3 terlebih dahulu, ya, Bu Dewi. Nanti jika waktunya cukup, mungkin kita bisa tambah 2 pertanyaan lagi. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 ya. Kelompok 5. Iya, Bu. Tadi presentasinya bagus-bagus ya. Semoga besok kalau kita ketemu offline juga gitu ya, banyak contoh-contoh tadi disampaikan sama teman-teman dari kelompok 5. Oke, sembari kelompok 5 menyiapkan jawabannya, mungkin saya sedikit recap apa yang teman-teman sudah presentasikan hari ini di chapter 6. Nah, jadi di chapter 6 ini kita akan belajar tentang bagaimana B2C sama B2B sebenarnya. Bagaimana pembelian itu akhirnya terjadi. Ternyata nggak cuman kayak bandingin harga doang. Tadi di depan itu sama Raffi ya, kalau nggak salah ya, disampaikan ada pertanyaan. Kalau lu mau beli, lu ngapain aja, apa yang dipikirin gitu ya. Nah, Iya, Bu. ternyata kita udah belajar bahwa nggak cuman bandingin harga loh, nggak cuman kita punya uang berapa untuk seseorang customer dari sisi B2C itu melakukan proses pembelian. Ada beberapa tahapan ya tadi. Nah, kenapa kok kita belajar ini? Kita belajar mengerti tentang tahapan-tahapan ini. Ada 5 tahapan. Ada problem recognition, ada information search, ada evaluation, ada purchase decision, sampai ternyata si pemasar itu juga harus mengerti post purchase evaluation. Kalau misalnya kita jualan, kita punya produk, itu nggak cuman berhenti sampai penjualan kita itu banyak atau enggak, tetapi kira-kira setelah mereka beli, apa ya yang mereka lakukan? Apakah mereka, paling tidak kita tahu mereka puas atau tidak sama produk kita, sehingga nantinya kalau kita ingat PLC ya, kita sudah belajar PLC tadi kemarin, bahwa produk kita itu nggak akan decline. Kita harus tahu inovasinya di sebelah mana dengan kita mengevaluasi pasca pembelian mereka. Nah, selain itu di dalam tahapan purchase decision itu kita ada namanya problem recognition ya. Kenapa kok kita perlu tahu sih Bu problem recognition-nya seperti apa dari calon customer kita gitu ya. Ya karena biar kita nanti pas untuk kalau kita mau melakukan salah satunya promotion mix. Salah satunya kalau kita mau bikin advertising, kalau kita mau bikin event ya, biar tepat kira-kira sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu seperti apa, sehingga tadi yang kita timbulkan di dalam iklan itu sesuai dengan memancing keinginan mereka, memancing kebutuhan mereka. Oh, benar banget nih, kebutuhan sekarang adalah kita punya handphone yang nantinya bisa dibawa kemana-mana dengan bagus, misalnya casingnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita nanti promotionnya juga
terkait sama hal itu. Kita menonjolkan bahwa kebutuhan orang bawa handphone dengan casing yang bagus itu akan menimbulkan kesan lebih pede, misalnya seperti itu. Jadi problem recognition itu juga harus diketahui sama pemasar, biar konten dari pemasarannya nanti itu bisa tepat dipahami, bisa tepat di hati pelanggan atau calon pelanggannya. Kemudian di information search tentunya. Ketika kita tahu apa yang mereka lakukan di tahapan ini, harapannya itu pemasar bisa tahu di mana kira-kira kita akan sebarkan informasi terkait dengan produk kita sesuai dengan target pasar kita. Sehingga matching tuh nanti antara yang akan mereka cari sebagai customer sama apa yang mau kita tawarkan di dalam produk kita. Gitu ya. Itu tahapan-tahapan dalam purchase decision tadi. Kenapa sih orang pemasar itu harus mengetahui setiap tahapannya tadi? Ya. Nah, termasuk tadi disampaikan ada faktor-faktor eksternal, internal ya. Saya rasa itu udah clear tadi dijelaskan betapa pentingnya membangun perception dari produk kita. Jangan sampai perception yang mau kita sampaikan ke customer itu tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tadi kayak contoh simpelnya kayak kentang tadi dijelasin ya sama kelompok 5 ini. Sama-sama kentang kalau packagingnya beda, mungkin interpretasinya juga beda. Jadi kemampuan orang untuk akhirnya mau membeli dan tidak itu nanti juga berbeda. Jadi betapa pentingnya perception. Kaitannya sama tadi ada motivation teori ya di dalamnya ya. Kemudian tadi ada berbagai macam pengaruh ya terkait dengan bagaimana orang akhirnya nanti akan bisa membeli. Dan part yang penting lainnya di dalam chapter 6 ini adalah tentang B2C. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah paham nih bahwa pasar itu tidak hanya B2C, tapi ada juga namanya B2B, ya, business to business atau business market kita sebutnya, business to business, business market atau pasar bisnis gitu ya, yang mana biasanya di dalamnya itu memang proses jual belinya itu bukan kepada end user. Nah, bedanya kalau B2C itu kan customernya itu yang pakai, customernya langsung mengkonsumsi ya. Nah, kalau B2B ini biasanya karakternya adalah dia pembeliannya besar ya. Kemudian sesama industri bisa jadi. Kemudian di dalamnya yang beli itu biasanya belum tentu end user ya. Misalnya kayak UNJ nih mau beli proyektor, itu berarti nanti UNJ masuk ke business to business namanya. Ya, jadi ada banyak penawaran dari seller. Nah, sellernya itu berarti nanti membidik pasar-pasar proyektor itu pasar-pasar B2B biasanya. Walaupun ada juga sih yang beli secara personal ya. Kayak sekarang kan banyak orang beli proyektor mandiri gitu untuk nonton Netflix di rumah misalnya gitu ya. Tapi banyakkan proyektor itu dipakai oleh berbagai macam organisasi, oleh namanya pemerintah misalnya, oleh kampus. Nah, itu sebagai bentuk dari penjualannya itu disebut sebagai B2B. Di mana di dalam pasar bisnis tadi sudah disampaikan juga di dalam kelompok 5 ada banyak kegiatan ya, aktivitas dari produsernya itu macam-macam ya. Di dalamnya nggak cuman manufacturer tadi ya, nggak cuman merakit sesuatu, ada juga yang sifatnya itu dia mengumpulkan barang lalu menjualnya lagi. Jadi nggak selalu dalam proses B2B ini dia manufacture. Tadi ada banyak sekali contoh-contoh produsen yang aktivitas produsen yang dilakukan di dalam pasar bisnis tersebut gitu. Dan dari B2B tadi juga disebutkan berbagai macam market yang mungkin bisa dijadikan market pasar dari B2B. Ada government, ada non-profit organization gitu ya, ada seperti misalnya kampus-kampus ya kayak kita ini education gitu ya, itu bagian dari contoh pasarnya B2B ya. Tadi dikasih contoh ada banyak sekali saya rasa di situ. Nah, yang penting juga tadi ada berbagai macam proses penjualan dalam pembelian, tadi dijelasin ya sama teman-teman. Kemudian dari sisi buying centersnya juga tadi dijelaskan ya, ada berbagai macam peran
Mana dalam proses pembelian itu ternyata nggak cuman betul-betul buyer ya, di situ ada inisiator, ada user, ada gatekeeper dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk proses tahapan pembeliannya sendiri sebenarnya nggak jauh berbeda dengan B2C ya, tapi yang paling menyolok di sini dari 5 tahapannya adalah di poin evaluasi alternatif ya. Evaluasi alternatif tentunya di sini pemainnya nggak sebanyak kalau B2C ya. Kalau B2B itu kan ya orang yang bisa mensuplai dengan banyak apa namanya produk itu kan pasti industri besar, pasti perusahaan-perusahaan besar ya, yang mana bukan seperti apa namanya, mungkin ada UMKM tapi nggak akan banyak. Jadi evaluasi alternatifnya itu nggak sebanyak kalau B2C. Oke, saya rasa itu sedikit tentang recap hari ini. Semoga kelompok 5 sudah bisa menyiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Silakan. Ayo mana nih? Raffi and the gang. Yuk. Karena jam 10 kalian kelas kan? Iya, Bu. Yuk. Sebentar, Bu. Kalau saya masih nyari jawabannya. Mungkin yang lain dulu ada Nggak yang urut. mau Mana ngurut? duluan Iya. aja. Mungkin yang lain dulu dong. Nggak urut nggak Pak? Boleh saya jawab pertanyaannya Dini. Boleh. Sebelumnya Ya, maaf ya silakan. kalau kameranya hitam. Soalnya lagi error, Bu. Oke, tadi kan pertanyaannya tentang ini ya, bagaimana bisnis berkembang melalui blogger. Benar nggak, Dini? Iya, benar. Oke. Bagaimana bisnis berkembang melalui blogger? Yang pertama itu yang kita tahu pasti perusahaan-perusahaan sekarang atau bisnis sekarang, pasar bisnis pasti lebih ke dunia digital. Yang dimana kita pasti yang pertama meningkatkan pengunjungan website kepada pelanggan, karena strategi pemasaran online ini, blog bisnis itu menjadi segmen yang efisien. Nah, terus yang kedua yaitu mendorong pengunjung menjadi pelanggan yang potensial. Yang ketiga, itu ada membangun kredibilitas dalam pasar bisnis. Nah, selanjutnya yang keempat ada blog memiliki audiens yang besar. Kenapa blog dengan konten-konten ini menawarkan solusi bagi pembacanya atau bagi audiens untuk memiliki cenderung yang lebih besar jumlahnya. Gitu. Yang kelima itu ada platform ramah budget. Itu aja dari saya. Semoga membantu jawabannya Dini. Makasih. Makasih Nafa udah jawab. Oke, sama-sama. Nah, ya, dikonfirmasi coba sama yang bertanya. Untuk Dini mungkin apakah jawabannya sesuai? Sesuai dan saya lumayan paham. Terima kasih. Udah ya? Sudah. Suaranya Iya, suaranya kecil. Tadi sudah dikonfirm. Oke. Bisa lanjut ke pertanyaan kedua? Ini Gofari sibuk banget ya, udah izin mau duluan nih, Gofari Dito. Oke, Gofari, boleh. Mau ke gedung BDS. Oke.
Ini nanti yang bantu absen ini ya, Raffi ya? Iya, Bu. Oke, lanjut yuk. Ibu, saya izin jawab pertanyaan dari Bilkis. Pertanyaannya itu kan, apakah pengaruh sosial bersifat sementara atau memberikan dampak jangka panjang pada pola pembelian dan gaya hidup konsumen? Nah, kalau menurut saya itu dampaknya panjang atau pendek dampaknya itu tergantung sama faktor pengaruh sosialnya itu sendiri. Contohnya kayak kan kalau pengaruh sosial itu kayak suatu kelompok. Nah, kalau konsumen ini tetap berada di dalam kelompok itu, pasti dampak ke pola pembelian sama gaya hidup konsumen ini berkelanjutan terus. Terus sebaliknya kalau enggak ya pasti cuma bersifat sementara kayak gaya tren baru gitu. Itu aja sih dari aku. Apakah sesuai jawabannya, Bilkis? Terima kasih, Rafani. Menurut saya jawabannya udah lumayan sesuai. Saya di sini akan menjawab pertanyaan Nabil, yaitu bagaimana perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasarannya untuk segmen konsumen dan bisnis pada segmen konsumen dan segmen bisnis yang berbeda. Mungkin kalau ngebahas segmen konsumen dan segmen bisnis tuh kan ada beda-beda. Mungkin kalau segmen konsumen tuh kayak mungkin yang tadi dijelasin sebelum waktu kita presentasi itu mungkin ada dari usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, terus mungkin pekerjaan dan gaya hidup dan yang lain-lain gitu. Terus kalau segmen bisnis itu mungkin ada mungkin kayak teknologi, kesehatan, manufaktur, dan lain-lain dah. Dan pertanyaan itu kan gimana nih kita nih misalnya sebagai perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasarannya. Itu mungkin untuk kita tuh bisa memahami nih kebutuhan dan keinginannya tersebut terlebih dahulu. Yang kedua itu mungkin kita bisa membangun kepercayaan dan emosi gitu. Terus kita melakukan riset pasar dan segmentasi pelanggan secara spesifik, baik untuk segmen konsumen maupun bisnis. Mungkin contohnya yang mirip kayak gitu sih, mengembangkan positioning dan value, terus menentukan bauran pemasaran. Mungkin kalau kita langsung jadiin contoh misalnya dari tadi segmen konsumen itu mungkin pada usia kayak yang tadi sempat dijelasin sama JC, yang kalau anak kecil tuh kalau datang ke McD pasti langsung look up tuh Happy Meal gitu, atau mungkin McD sekarang lagi collab sama nggak sekarang sih, kemarin-kemarin lagi collab sama New Jeans, dan mungkin New Jeans kan marketnya mungkin nggak tahu sih, cuman mungkin marketnya lebih banyak perempuan kan yang lebih mengidolakan in K-pop gitu. Jadi itu karena marketnya lebih banyak perempuan, jadi mereka narik konsumen yang para perempuan gitu-gitu sih. Apakah terjawab, Nabil? Oke, terjawab Mas Raffi. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali, Nabil. Mungkin dikembalikan ke Ibu Dewi, karena kita masih ada spare waktu yang lumayan panjang sampai jam 10. Mungkin bisa open 2 pertanyaan lagi atau sudah, Bu? Ya, tadi boleh ya yang 2 tadi ya, Raffi ya. Kan kita masih ada waktu dikit. Langsung aja dijawab ya. Oke, Coba baik, Bu. yang 2 tadi Tadi ada pertanyaannya masih siapa tadi? Iya, tadi Yang ada 2. 2 orang lagi yang raise hand. Mungkin bisa raise hand kembali.
Tadi kayaknya ada Rangga Ya, yang 2 orang. sama Sheva. Ya. Sheva Nih sama udah. Rangga. Silakan. Mungkin boleh Langsung dijawab diberikan ya. pertanyaannya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait jenis marketing bisnis to bisnis. Tadi dijelasin kan salah satunya ada SEO. Nah, menurut kalian seberapa penting sih SEO ini pada bisnis to bisnis? Kan SEO itu penting banget ya buat marketing. Bisa dijelasin nggak ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Sheva. Mungkin selanjutnya boleh Rangga Ramadan. Tes. Ada suaranya nggak? Oke, Ada. terima kasih kelompok 5. Saya di sini ingin menanyakan tentang pendapat pribadi aja mungkin kali ya. Menurut kelompok kalian, gimana sih caranya konsumen itu memprioritaskan atau mungkin kayak menyeimbangkan gitu loh antara faktor-faktor rasional seperti contohnya tuh kayak fitur-fitur produk atau mungkin harga dengan faktor-faktor emosional. Seperti contohnya mungkin kayak citra dan merek dari produk tersebut ketika waktu ingin membeli barang. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Rangga. Mungkin kita Langsung akan aja, mencari Vi. jawaban. Oke, Ayo, mungkin Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab. Nah, siapa nih? Abdullah ya? Siapa barusan yang bicara? Ibu maaf belum on cam tadi, Bu. Tadi mau nanya sedikit kan bener ya, pertanyaannya tuh perannya seberapa penting peran SEO pada B2B kan ya? Iya, betul. Nah, biasanya Berapa peran apa? seberapa penting Bu perannya SEO pada B2B? Dia bisa ngebantu B2B sampai sejauh apa? Kayaknya gitu sih dari yang saya tangkap, Bu. Oke. Nah, dari yang saya tahu tuh SEO itu kan emang search engine optimization ya. Dimana kalau misalnya kita menggunakan B2B itu biasanya banyak lah perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan. Contohnya kayak Google. Nah, kalau kita menggunakan B2B di Google, SEO di Google, itu tuh bakal ngebantu bisnis kita. Saat orang nyari misalnya contoh wedding, kita nyari wedding organizer, kita bisa langsung paling atas tuh dengan bantuan si SEO itu. Nah, jadi si SEO itu bisa bantu gampangnya tuh kayak ngebuat visibilitas si bisnis kita itu kelihatan lah sama banyak orang. Terus selain itu juga bisa narik prospek baru, di mana orang baru mau nikah atau orang baru mau beli HP, dia nyari misalnya HP bagus 2023. Nah, HP kita bisa paling atas tuh produknya. Terus bisa memperkuat juga otoritas industri kita. Kayak gitu aja sih. Apakah menjawab pertanyaan apa jawaban saya? Oke, makasih Abdul Rizky menjawab banget. Saya izin on cam. Off cam. Mau ke toilet sebentar, Bu. Oke, Sama dong. Oke, jadi sebenarnya Rifki itu bisa kaitkan dengan materi hari ini yang tentang tahapan dalam keputusan pembelian ya. Tadi kan nggak cuma B2C tapi juga B2B juga ada tahapan-tahapannya. Nah, ya tadi yang saya garis bawahi tentang evaluate alternatif. Bagaimana CEO ini akhirnya nanti bisa bekerja di situ. Ketika CEO kita bagus ya, pasti orang itu sekarang kan akan riset dulu ya. Apalagi kalau misalnya dengan penjualan yang dalam pembelian yang besar gitu ya. Rata-rata orang kan pasti akan cari tahu dulu harganya gitu. Itu seberapa banyak, harganya, bagaimana produk tersebut itu pasti dari sisi internet kan, dari online dulu walaupun memang karakter dari B2B ini dari sellernya biasanya bisa personal selling, dalam arti mereka langsung biasa menawarkan dengan cara ada berbagai macam vendor datang ke organisasi begitu ya, tapi pasti si pemilik organisasi itu juga biasanya akan searching dulu kan tentang kebutuhan mereka itu kira-kira perlu budget berapa sih? Nah, sesimpel misalnya kayak kemarin nih dari Fakultas Ekonomi pas mau ngadain pengadaan barang laptop. Nah, apakah kita langsung datangin berbagai macam vendor di telepon satu-satu? Enggak. Dari sisi orang pengadaan
itu pasti mereka akan bikin budgeting dulu. Nah, bagaimana mereka bisa tahu budgetnya seberapa besar yang harus mereka lakukan gitu ya, pendanaannya, pasti mereka akan searching dulu terkait laptop-laptop tertentu, fitur-fiturnya yang diperlukan seperti apa, kemudian spesifikasinya seperti apa, batasan dari kalau pemerintah itu, kita kan pemerintah ya masuknya, itu kita punya batasan apa merek ya, kita nggak boleh tuh beli MacBook kalau misalnya dari pemerintah ya, uangnya dari APBN tuh nggak boleh beli MacBook, beli iPhone. Boleh, tapi pasti harus ada surat-surat tertentu yang harus dilakukan oleh kampus ke kementerian. Nah, hal-hal semacam itu membuktikan bahwa evaluate alternatif ini sangat diperlukan. Salah satunya dari sisi online ya, pasti orang-orang dari sistem dari pengadaan itu akan cari tahu dulu kan apa yang tersedia di pasar sebelum mereka memanggil berbagai macam rekanan, berbagai macam vendor untuk datang mempresentasikan produk-produk terbaik mereka. Nah, disitulah fungsi SEO. Jadi nggak cuman SEO itu untuk untuk end user, untuk B2C gitu ya. Pertanyaannya bagus banget sebenarnya ini. Tetapi di sini B2B pun nggak menutup kemungkinan mereka akan searching dulu tentang produk yang akan mereka butuhkan. Apalagi dengan tadi yang saya bilang, mereka pasti akan mengeluarkan dana yang lebih besar kan, sehingga riset mandiri melalui online gitu ya pasti akan dilakukan. Rata-rata seperti itu. Bahkan yang instansi pemerintah, apalagi kalau misalnya semacam swasta ya, mereka pasti lebih strict lagi untuk memutuskan apa yang nantinya akan mereka beli gitu kan ya. Oke, next question terakhir. Baik, ya, saya di sini Aura Jesi izin menjawab ya untuk pertanyaan terakhir dari Rangga. Tadi itu Rangga nanya ya opini dari kelompok kami gitu ya, bagaimana sih konsumen menyeimbangkan antara faktor-faktor rasional kayak fitur produk atau harga dan emosional seperti merek atau citra dalam memilih produk atau layanan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya, kalau caranya imbanginnya itu sebenarnya tergantung dari karakteristik atau personality-nya orang itu gitu ya. Misalkan kalau dari saya sendiri gitu ya, kalau misalkan membeli sebuah produk, saya sebenarnya ini juga dipengaruhi dari berbagai macam faktor gitu ya, seperti yang tadi udah dijelasin di PowerPoint gitu. Kalau misalkan kayak lifestyle juga jadi salah satu pengaruh gitu ya. Misalkan dari gaya hidup saya gitu, misalkan dari penghasilan saya gitu ya. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri, misalkan kalau beli produk tuh mending nunggu dulu gitu ya, kalau uang kekumpul baru nanti beli yang aslinya gitu, produk yang aslinya, official dari store-nya gitu. Nah, jadi walaupun memang sedikit agak pricey, tapi kualitas yang didapat itu udah pasti lebih bagus gitu. Nah, jadi mungkin itu sih kalau dari saya sendiri, cara nyimbangin si faktor rasionalnya ini dengan faktor emosionalnya ini. Kira-kira dari Rangga apakah sudah cukup? Sebelumnya mungkin boleh nambahin nggak, Boleh. Aura? Mungkin Boleh. kalau kita langsung kasih studi kasus kayak kita compare, tadi kan comparison-nya antara rasional dan emosional. Rasional tuh mungkin dari feature produk atau harga, dan kalau emosional tuh seperti kayak dari mereknya atau citranya barang tersebut gitu. Mungkin kalau studi kasus kita compare antara sebentar, mungkin iPhone to HP gaming, Asus ROG gitu ya. Kita comparison, mungkin Asus ROG itu punya something produk yang atau fitur-fiturnya yang jauh lebih dari iPhone gitu, dengan harga yang lebih priceless. Tapi compare to iPhone yang punya punya branding merek tersendiri yang lebih tinggi gitu, yang kayak mungkin kalau nggak tahu ya, mungkin ini menurut Gen Z yang kayak mungkin pakai iPhone tuh kelihatan keren gitu. Jadi mereka prefer itu gitu loh. Jadi antara comparison-nya tuh antara si rasional dan si emosional gitu. Iya, Terima kasih. benar seperti yang tadi kayak dibilang Raffi gitu ya. Tapi itu balik lagi gitu kan ke personalnya gitu ya. Kita tuh butuhnya tuh apa sih gitu kan. Misalkan kalau emang butuhnya kita emang
maunya gaming nih, ya udah kita belinya Asus ROG gitu. Tapi mungkin ada juga yang lebih prefer ke iPhone. Mungkin itu aja sih. Apakah dari Rangga udah cukup nih Rangga atau masih kurang-kurang? Sudah sangat puas. Terima kasih atas jawabannya yang lengkap sekali. Aduh, ini Rangga udah bilang sudah sangat puas, jadi saya mau nambahin kayak gimana gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasinya hari ini. Jawaban-jawabannya bagus-bagus ya. Banyak sekali contoh, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa teman-teman dari kelompok 5 memahami materi yang dibawakan hari ini. Semoga minggu depan, kalaupun presentasi offline juga tetap bisa banyak contoh ya, nggak baca. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin yang mau masih penasaran tentang chapter ini? Ada lagi? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, Boleh Bu, saya mau izin bertanya. oke silakan Amel. Ini yang tadi terkait organisasi nirlaba dan apa ya tadi ya. Jadi saya agak lumayan bingung gitu kan. Bedanya organisasi bisnis yang nirlaba sama yang laba itu apa ya? Karena saya pernah dengar gitu kalau organisasi nirlaba itu sebenarnya bukan organisasi bisnis gitu. Karena orientasinya itu bukan em, apa ya, kayak kapitalis gitu, bukan memperoleh keuntungan sebanyak-banyak. Tapi dia lebih kayak mengutamakan seberapa impactful sih karyanya dia di masyarakat, seberapa mampu gitu. Jadi tadi agak rancu, jadi pengen apa namanya dapat pemahaman yang jelas aja gitu Bu. Terima kasih. Oke, ih Raffi langsung off cam, takut dimintain jawab loh. Menurut Raffi apa Raffi? Pertanyaan teman kamu ini atau kelompok 5 dulu deh, siapa yang mau jawab nih? Organisasi ini adalah apa sih sebenarnya? Aurel boleh, siapa lagi yang mau jawab dulu nih? Ada yang mau jawab dulu? Ayo, ayo. Pertanyaan Amelia. Ada yang mau jawab dulu kelompok 5? Beneran nih, nggak mau ada yang jawab dulu nih. Ada yang salah kok. Nanti dibetulkan. Maaf, tadi Maaf, pertanyaannya apa ya, Bu? Ih, Rifki lama banget di kamar mandinya ini pasti. Iya, Bu. Maaf. Boleh dipersingkat aja nggak, Amel, buat pertanyaannya? Poinnya Oke. lebih ke poinnya aja. Ini ya, pertanyaannya itu terkait dengan organisasi nirlaba itu sebenarnya seperti apa sih gitu nggak, Mel? iya Bu, kayak apa perbedaannya tuh apa gitu antara organisasi bisnis yang nirlaba dan organisasi bisnis yang laba gitu yang Ya, ya, iya ya. itu bedanya. Itulah poinnya. Yo, siapa yang mau jawab dulu? Googling kalau belum tahu. Googling. Saya izin bantu jawab ya, Bu. Mungkin ntar Ya. boleh ditambahin kalau kurang. Setahu saya kalau organisasi nirlaba itu contohnya kayak ada charity, itu tuh organisasi nirlaba, di mana dia nggak dapat laba sesuai namanya nirlaba. Nah, sedangkan kalau laba itu perusahaan-perusahaan yang emang profit, nyarinya profit. Kayak contohnya kayak McDonald's atau mungkin kayak AW atau mungkin yang lain-lain lah. Nah, biasanya organisasi nirlaba ini dia bergerak di bidang yang ngebantu sosial. Contohnya kayak bank sampah tuh. Itu tuh sebenarnya dia nirlaba sebenarnya masih masukin. Walaupun emang dia bank sampah dijual cuma diputar lagi buat disalurin ke lingkungan. Itu yang saya tahu sih, Bu. Mungkin bisa tambahin Bu kalau kurang. Kalau Izin nirlaba. menambahkan. Oke, silakan dulu, silakan. Izin menambahkan tuh tadi kan Rifki bilang organisasi nirlaba itu kayak bank sampah. Nah, saya izin menambahkan yang tadi saya jelaskan bahwa organisasi nirlaba itu contohnya kayak BUMN. Yang dimana kan BUMN banyak ya apa namanya inian bisnisnya tentang pertanian, terus konstruksi dan sebagainya. Terus juga ada yang berkaitan sama UMKM. Nah, yang dimana itu masih berkaitan, jadi tuh nggak apa ya? Nggak di satu, sebentar ya Bu, maaf.
Ya, Nafa, suaranya putus ya? Belum Ya, halo Bu. sebelumnya, Bu. Jadi tuh yang tadi kan aku bilang ya, kalau misalkan pasar bisnis yang kita lagi bahas ini itu enggak dikonsumsi sendiri, yang dimana pasti selalu berlanjut, berjalan, yang dimana dijual lagi, disewakan lagi, dan pokoknya lanjut, semuanya itu dijual lebih lanjut, nggak dikonsumsi sendiri. Jadi kayak BUMN sendiri itu kan nggak dikonsumsi sendiri kan, dia dilanjutin lagi dari UMKM, dilanjutin lagi ke bisnis-bisnis lainnya, kayak gitu sih. Kasih. Terus, tambahan, kayak misal dari BUMN kan bisa nyangkut paut sama pertanian ya. Nah, dari pertanian, hasil dari pertaniannya itu dijual lagi, terus dipasarkan lagi, jadi enggak dikonsumsi sendiri secara individu. Itu sih, semoga membantu ya jawabannya Amel. Mana Mel, teman-teman yang sudah menjawab, terjawab belum? Masih gak dapat sih Bu, apakah sebenarnya organisasi nirlaba itu bukan organisasi bisnis ya? Karena kan organisasi bisnis itu perdagangan, jadi kayak orientasinya pasti harus ada untung gitu. Kalau nggak ada untung kan pasti bukan bukan apa ngapain jalanin bisnis kalau nggak ada untungnya gitu kan. Nah jadi kayak beda orientasi. Jadi saya nangkepnya tuh itu suatu hal yang terpisah gitu, nirlaba sama bisnis gitu. Tapi emang saling terkait. Apakah kayak gitu atau gimana ya? Oke. Ini masih bingung nih si Amelnya ya teman-teman kelompok 5. Jadi coba saya tambahin ya. Nanti Amel kalau masih bingung juga nggak apa-apa. Eh, jadi gini, pada intinya setiap organisasi itu pasti punya bisnis proses ya. Mau organisasi itu nirlaba, mau organisasi laba gitu ya, itu pasti punya bisnis proses. Dan yang harus kita pastikan bahwa organisasi nirlaba pun dia akan juga harus punya pendapatan. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami bahwa kalau kalau organisasi nirlaba hidupnya dari mana ya Bu? Terus kenapa mereka itu ada? Kalau misalnya mereka itu ada bisnis, kenapa disebut sebagai nirlaba? Kan ngebingungin ya. Nah, pada dasarnya baik organisasi nirlaba ataupun laba itu pasti punya eh, SDM, punya operational cost yang harus dibiayai. Jadi keduanya itu pasti ada namanya pendapatan untuk menghidupi organisasi itu. Yang nirlaba ya. Kalau yang laba udah pasti. Bedanya apa? Bedanya di proses bisnisnya tersebut, kalau yang laba udah pasti ujungnya itu adalah profit ya. Yang digerakkan itu adalah profit. Gimana caranya nih? Jual 50 pieces biar nanti kita profit sekian. Gimana caranya nih jual jasa kita laku biar nanti ya keuntungannya besar gitu. Akan concernnya ke sana kalau yang laba. Itu udah pasti dong bagaimana operational cost itu dibiayai kalau yang laba. Yang jadi banyak mispersepsi adalah yang nirlaba. Kadang beberapa orang bilang bahwa dosa banget lu ya bilang mahasiswa non profit tapi nyari untung gitu. Nggak dosa, karena bisnis proses itu kan harus berjalan. Bisnis proses itu kan membutuhkan namanya operational cost. Nah, operational cost itu dapatnya dari mana? Ya, organisasi walaupun dia nirlaba pasti ada bisnis proses yang membuat dia bisa bertahan. Contohnya, organisasi-organisasi yang dia penggalang dana. Dia galang dana bukan untuk dikumpulin dan dibagi-bagi gitu ya. Tapi galang dana itu untuk nanti dicaritikan disalurkan gitu. Tapi ada bagian-bagian tertentu dengan perhitungan masing-masing organisasi untuk menghidupi organisasi mereka. Tapi tujuan organisasi tersebut disebut organisasi nirlaba karena bukan pada seberapa besar keuntungan yang harus diperoleh ya dari penjualan, dari pengumpulan baju bekas, dari pengumpulan dana misalnya gitu ya.
Oke, saya kelempar ya barusan, sorry. Nah, jadi organisasi nirlaba itu Mel, dia tetap biasanya punya namanya bisnis proses. Semua organisasi itu punya bisnis proses, cuman tujuan utamanya dia untuk tidak meraih untung di situ. Tapi pasti mereka punya hitung-hitungan bagaimana operasional cost itu diperoleh. Makanya jalan tengahnya adalah berbagai macam donasi yang disalurkan, biasanya ada persentase pengambilan dari hasil donasi itu untuk menghidupi organisasi tersebut. Jadi kalian jangan menyalahkan misalnya satu organisasi begitu mengambil keuntungan dari proses donasi, ya nggak apa-apa lah. Siapa nanti yang mau bayar adminnya untuk menghidupi adminnya, kan mereka semua butuh makan gitu ya. Jadi jangan disalahartikan bahwa organisasi nirlaba benar-benar yang nggak cari untung. Contoh lagi misalnya Kita Bisa itu kan fokusnya adalah bukan yang mereka jualan produk, ya kan? Tapi kalau mungkin teman-teman mungkin di sini sebagai salah satu donatur ya dari Kita Bisa itu punya aturan bahwa seluruh sumbangan yang sifatnya itu untuk kecelakaan misalnya atau untuk musibah itu mereka kayaknya 0 rupiah ya, kalau belum berubah ya. Tapi misalnya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sesuatu, untuk apa gitu yang sifatnya itu develop something gitu ya, build something, itu mereka ambil berapa persen. Karena apa? Kita Bisa kan ada timnya, mereka butuh makan gitu kan. Nah, tapi persentasenya itu mereka tetapkan di awal berapa. Ya tentunya semakin banyak dana yang digalang, ya semakin besar juga uang pribadi mereka secara operasional cost ya. Keuntungan di dalam organisasi ya ada juga. Tetapi bisnis utamanya bukan mengumpulkan keuntungan itu, tapi mereka bagaimana caranya menyalurkan berbagai macam bantuan kan di Kita Bisa itu. Tapi ada porsi-porsi yang memang mereka harus ada operational cost. Atau biasanya gini, organisasi ya atau misalnya yayasan nih, mereka biasanya punya dana kayak dana abadi begitu, yang memang setiap berapa persen itu mereka akan gerakkan lagi dengan bisnis mereka. Mereka juga jualan. Nah, dari jualannya itu nanti mereka yang buat menghidupi itu juga bisa. Atau investasi yang mereka lakukan itu untuk menghidupi organisasi itu. Tetapi secara garis besarnya bisnis prosesnya itu kalau nirlaba tentunya bukan tujuan utamanya meraup keuntungan, tapi ada operational cost yang harus mereka peroleh pastinya dari proses bisnis tersebut. Jadi nggak benar-benar free gitu ya. Gitu ya. Amel, semoga bisa masih bingung nggak Amel? Enggak, udah terjawab. Terima kasih banyak. Oke, kalau udah ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Terima kasih Raffi udah gelisah ya, udah mau kelas selanjutnya. Kita cukupkan kalau begitu ya untuk kelas pagi ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah partisipasinya bagus sekali, jawabannya bagus-bagus ya. Untuk presenter kali ini saya nilai juga bagus-bagus. Oke, untuk perlu diumumin nggak nilainya? Kita simpan ya buat minggu depan ya. Karena sudah mau jam 10. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Minta tolong hari ini saya nggak langsung absensinya langsung dari Raffi aja. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ada